Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Mana Business and Inspiration, selamat pagi semua listeners, selamat hari Sabtu, happy weekend untuk Anda yang mungkin sedang bersantai pagi hari ini. Kembali di Sabtu pagi, Audrey Joanna menemani dalam Smart Community, dan kali ini kita akan berbicara tentang lingkungan. Karena tahun baru, rasanya kita harus punya visi dan misi gitu ya, untuk bisa menjaga lingkungan di sekitar, salah satunya mungkin dengan bergabung dengan komunitas Yayasan Bina Lingkungan. Dan yang pasti sudah hadir secara virtual. Ada Mbak Nurul Kasana. Halo, ya, Selamat pagi Mbak Nurul, selaku selamat pagi. Community Development, benar ya Mbak ya? Ya, betul. Oke. Dan juga ada Mbak Andi Rizka Mardiana, selaku Manajer Program dan Santunan Sosial. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan kenalan semua listeners dengan satu yayasan, ya, yaitu Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Mungkin kita cerita dulu nih, sebenarnya komunitas ini bergerak di bidang apa? Kalau ngomongin tentang lingkungan, kayaknya sama banget nih ya sama sama nama yayasannya. Apakah benar atau enggak? Mungkin Mbak boleh bantu jelaskan dulu, silakan Mbak Rizka. Oke, nah jadi sebenarnya Yayasan Bina Bakti Lingkungan ini bukan hanya bergerak di bidang lingkungan aja ya, tapi di sini kita juga bergerak di bidang sosial, khususnya penyantunan, terus kita juga ada edukasi dan juga kewirausahaan atau pelatihan wirausaha itu khususnya di bidang lingkungan. Nah, sasarannya siapa aja? Sasarannya itu adalah warga-warga fakir miskin yang tidak mampu, terus juga pemulung, kemudian petugas persampahan, dan juga para pegiat bank sampah yang ada di kota Surabaya. Karena kebetulan memang lembaga kita, Yayasan Bina Bakti Lingkungan ini domisilinya di Surabaya, seperti itu. Jadi simpelnya kita itu ada program sosial pemberdayaan masyarakat tidak mampu melalui pengolahan sampah, baik itu organik ataupun anorganik, sehingga itu bisa mendatangkan penghasilan tambahan untuk masyarakat duafa, tapi juga sekaligus kita menjaga lingkungan dari bahayanya sampah. Itu sih, Kak. Oke. Oh, berarti seru banget ya. Ternyata nggak hanya tentang lingkungan, tapi orang-orang di belakang apa ya, lingkungan juga ternyata menjadi salah satu perhatian dari teman-teman Bina Bakti Lingkungan. Kalau boleh tahu Betul. dari tahun kapan nih, Mbak Mbak Rizka? Atau mungkin startnya ya, ide awalnya itu seperti apa gitu? Keresahan mulanya gitu. Mungkin Mbak Nurul mungkin boleh sharing Boleh? nanti silakan Mbak Rizka, Ya. silakan. Nah, kalau dari kami sendiri, Bank Sampah Yayasan Bina Bakti Lingkungan ini memulai kegiatan dengan mengadakan kegiatan edukasi program bank sampah di tahun 2010. Jadi di tahun 2010 kami melakukan edukasi khususnya pendiri kami namanya kita panggilnya Mbak Ninin ya. Mbak Ninin melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar karena mengalami keresahan terhadap permasalahan sampah dan juga kesejahteraan para pegiat lingkungan, baik itu petugas pengangkut sampah ataupun pemulung. Nah, dari situ dengan harapan mendirikan bank sampah itu dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan lingkungan serta kesejahteraan mereka secara berkelanjutan, akhirnya mendirikanlah bank sampah di tahun 2010. Namun, karena menyadari kegiatan dan juga visi misi untuk meningkatkan kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan sendiri, makanya Mbak Ninin secara formal mendirikan Yayasan Bina Bakti Lingkungan di tahun 2017 dengan harapan semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan, baik itu secara materi ataupun imateri, baik itu personal ataupun korporasi, sehingga tujuan dari kegiatan kami dapat tercapai. Gitu. Oke, berarti sudah lama ya, 2010 ya?
Mbak Nurul ya? Ya, 2010. Oke, oke. Kalau dari Mbak terjun ke apa ya, yayasan ini sejak kapan mungkin? Mbak Rizka Kalau silakan. kalau saya sendiri sih baru gabung tahun 2022. Oke. Ya. Kalau Mbak Nurul tahun? Saya dari tahun 2018. Oh, sudah sekitar 5-6 tahun Ya. ya. Oke, oke. Berarti menarik. Nanti kita akan gali lagi sebenarnya ceritanya seperti apa. Apa mungkin visi misi dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan gitu ya. Dan juga detail kegiatannya seperti apa sih yang dilakukan teman-teman di Surabaya. Setelah yang satu ini, Small Listeners, jadi jangan kemana-mana. Anda juga bisa sampaikan pesan gitu ya untuk teman-teman ataupun mungkin pertanyaan silakan di 0812 11 12 959. Kami juga mengudara secara live streaming di channel YouTube kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Menyambung perbincangan kami, Smart Listeners, di pagi hari ini dalam Smart Community, masih juga bersama dengan teman-teman dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan yang ada di Surabaya. Cukup jauh sebenarnya, tapi kita bisa terkonek pagi hari ini juga merupakan sebuah kegembiraan ya untuk kita bisa tahu bagaimana kegiatan teman-teman di Surabaya. So, mungkin kita boleh dengar lagi nih, Mbak Rizka, cerita terkait kegiatan-kegiatan, karena dari 2010 ya sudah concern dengan lingkungan. Rasanya nih, kalau Audrey prediksi gitu ya, kegiatannya banyak banget gitu kan, karena nggak hanya ke lingkungan, tapi juga secara sosial ini juga menjadi perhatian. So, boleh di-share apa aja kegiatannya, Mbak Rizka? Nah, kalau untuk kegiatan sendiri itu Kak, itu kita bagi ke dalam 3 sub. Yang pertama itu sub peningkatan kesejahteraan, yang kedua itu kewirausahaan, dan yang ketiga adalah edukasi. Nah, kalau yang peningkatan kesejahteraan ini kita fokus untuk bagaimana caranya itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buapa melalui sampah. Nah, yang pertama kita juga memberikan semacam sedekah pangan minim kemasan kayak gitu sih Kak. Nah, jadi kita kayak bagi sembako kepada para pelestari lingkungan seperti pemulung, penggerobak sampah, tapi tanpa kemasan. Jadi kita meminta mereka itu untuk membawa tempat sendiri sehingga kita
bagi keberkahan sembako atau sedekah pangan itu kita nggak menimbulkan sampah gitu. Terus kemudian juga kita memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk para anak-anaknya penggerobak sampah itu, terus anak-anaknya pemulung, dan juga anak pegiat bank sampah juga. Ada program peduli pahlawan lingkungan yang mana ini juga berbagi kebahagiaan kepada para pelestari lingkungan yang ada di kota Surabaya supaya mereka itu lebih termotivasi lagi untuk melestarikan lingkungan gitu. Itu kalau yang ngomongin kesejahteraan. Nah, ada juga yang kewirausahaan, Kak, yang mana kita itu mengajak para warga-warga Duafa ini untuk mengolah sampah organik maupun organik biar itu bisa dijual lagi kayak gitu. Nah, nanti dari hasil penjualannya itu juga kembali ke mereka. Kita gunakan untuk ya membantu kesejahteraan mereka. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu seperti ini, Kak. Nah, ini itu adalah sabun olahan dari limbah kulit buah. Kulit buah, oke. Betul, itu kan kulit buah itu kan sampah organik ya, yang sering kali menjadi masalah juga di sekitar kita. Nah, itu kita mengedukasi mereka, kita berdayakan mereka bahwasanya kulit buah itu bisa bermanfaat loh. Kita bisa jadikan bahan yang bisa kita jual kembali kayak gitu. Nah, ini salah satu produk edukasi kita kepada masyarakat Duafa itu memanfaatkan limbah organik menjadi sesuatu yang bernilai jual. Itu edukasi ekoenzim ya. Terus ya bikin sabun, bikin kompos kayak gitu. Terus bank sampah juga. Sampah-sampah kita mengedukasi mereka agar mereka mengumpulkan sampah-sampah anorganik. Nah, nanti sampah anorganiknya disetorkan ke bank sampah, dapat uang, dijual, dan uangnya juga kembali ke mereka. Itu. Nah, dan terus yang edukasi juga, kita juga aktif mengedukasi masyarakat di tingkat RT, RW, kampus, sekolah, dan lain sebagainya tentang gaya hidup minim sampah. Itu sih Kak program-program kita. Wow, seru-seru banget ya. Apalagi menarik tadi dari sisi kewirausahaannya gitu ya. Jadi mengajarkan mereka juga untuk menghasilkan dari barang-barang yang justru kita anggap sebelah mata gitu ya, Mbak Rizky ya. Betul. Oke. Tapi mungkin aku ke Mbak Nurul nih ya, sebagai Staff Community Development. Gimana melihat teman-teman mungkin yang pegiat lingkungan juga ya, yang mungkin merasa terbantu di sana, apakah perkembangannya cukup baik di Surabaya sendiri atau seperti apa? Boleh sharing sedikit mungkin? Baik, secara perkembangan kalau dibandingkan dengan di awal kali tahun 2010, program pengentasan kemiskinan ataupun program pengolahan sampah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini cukup meningkat secara dampak, karena kalau dulu masyarakat cukup sedikit rasa kepedulian dan juga kesadarannya. Semakin ke sini masyarakat semakin banyak yang aktif terlibat untuk mengelola sampah anorganik ataupun sampah organik dari tempat tinggal mereka, yang mana dari hasil ini 1 tahun mereka bisa mendapatkan tabungan rata-rata ya, minimal mungkin ada yang 100.000, 50.000 perseorangan seperti itu. Tapi kalau dari kolektif bisa ada dapat ya mungkin minimal 5 juta, 6 juta begitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, entah itu untuk kesejahteraan di lingkungan, memperbaiki berem, menanam tanaman, ataupun memperbaiki fasilitas yang ada di tempat tinggal mereka, seperti itu. Oke, jadi emang terasa ya dampaknya kepada para pegiat lingkungan, dan semoga ke depan akan semakin berdampak seperti itu dari edukasi yang dilakukan teman-teman di Bina Bakti Lingkungan. Tapi Audrey juga jadi penasaran nih Mbak Rizka, kalau kita ngomongin tentang lingkungan sendiri, kita tahu kan sekarang memang kita juga pemerintah ya lihat concernnya sudah ke lingkungan gitu. Dari 2010 sampai dengan tahun 2024 pastinya banyak perubahan-perubahan nih, gerakan-gerakan cinta lingkungan gitu. Kalau dari visi misinya sendiri ada yang bergeserkah dari tahun 2010 sampai dengan sekarang? Atau mungkin masih tetap concern gitu tentang sampah dan lain sebagainya? Masih tetap sih, masih tetap ya. Boleh digambarkan sedikit mungkin gimana visi misinya untuk melihat tahun-tahun ke depan ya? Karena kan kita juga seperti yang
Mbak Nurul katakan kita sudah semakin aware gitu, tapi kadang gerakannya yang kurang ya. Oke, boleh saya bantu jawab ya. Sebenarnya kalau secara visi misi masih tetap sama, karena kenyataannya walaupun di satu sisi masyarakat sudah memiliki kesadaran, tapi secara keseluruhan masih ada juga masyarakat yang belum memiliki kesejahteraan, memiliki kesadaran untuk melakukan pengolahan sampah secara bertanggung jawab seperti itu. Sehingga kalau dari visi misi kami tetap sama, kami ingin mewujudkan kesadaran masyarakat melalui pengolahan sampah yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Sehingga kita bisa melestarikan lingkungan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, kalau gerakan-gerakan ya mungkin bisa sekali gerakan volunteer bersih pantai seperti itu. Nah, itu tidak secara berkelanjutan, namun kami lebih banyak di misinya untuk melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan dengan menginisiasi unit usaha pengolahan sampah seperti itu. Contohnya tadi dipegang sama Mbak Rizka terkait sabun. Nah, bagaimana sabun ini bisa menjadi salah satu unit usaha yang meningkatkan kesejahteraan para pelestari lingkungan melalui sabun yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga lebih memiliki manfaat untuk kesejahteraan para pemproduksinya seperti itu. Jadi ya menerapkan prinsip ekonomi sirkular di dalam pengolahan sampah. Oke, ekonomi sirkular ya ini jadi garis bawah ataupun garis benang merahnya ya dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Dan kalau kita ngomongin tentang lingkungan ya, mungkin nggak banyak komunitas ataupun orang-orang yang concern juga nih Mbak terkait dengan kesejahteraan ataupun mungkin kemiskinan karena ya ini kayaknya kalau aku lihat sih kalian juga ingin membantu lah ya mungkin beberapa orang supaya terlepas dari kemiskinan seperti itu. Nah itu rela apa ya hubungannya ataupun relasinya itu seperti apa mungkin yang bisa digambarkan secara real dari teman-teman Bina Bakti Lingkungan. Silakan. Ya itu sih Kak, keterhubungannya itu kita kan memang orang-orang ini kan menghasilkan sampah. Masyarakat pasti setiap orang, nggak ada satu orang pun yang nggak menghasilkan sampah. Nah, dari sampah-sampah itulah yang akhirnya kita edukasi masyarakat, kita ajarkan ke mereka bahwasanya ini loh sampah itu bisa didaur ulang, sampah itu juga sekarang ada nilai ekonominya. Nah, setelah mereka tahu akan hal itu, barulah kita ajak mereka untuk aktif ikut memilah sampah di kampungnya masing-masing atau dengan kata lain mendirikan bank sampah di lingkungan rumahnya kayak gitu. Nah, jadi secara kolektif kita ajak per kelompok itu atau komunitas itu untuk memilah sampah bersama-sama, dikumpulkan, ditabung, disetorkan ke bank sampah induk. Nah, dari situlah akhirnya mereka mendapatkan uang atau hasil penjualan dari sampah yang mereka kumpulkan selama ini, dan uang itulah yang digunakan untuk membantu atau menambah penghasilan mereka itu. Termasuk juga pengolahan ini ya kayak sabun ekoenzim itu kita juga mereka sekaligus kan kita mengurangi sampah-sampah yang sampah yang ada di sekitar mereka. Jadi lingkungan terjaga, lingkungan aman dari sampah, tapi kita juga sekaligus sejalan bisa memberdayakan masyarakat yang tidak mampu itu. Dari mana ya? Dari sampah-sampah yang mereka hasilkan sendiri kayak gitu. Oke. Aku penasaran nanti sharing bagaimana proses edukasi ke mereka ya, Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul gitu ya. Bagaimana prosesnya ataupun ups and down-nya, tantangannya seperti apa? Karena kan nggak semua orang bisa bisa menerima gitu kalau sampah itu bisa didaur ulang loh gitu untuk menjadi hal yang bisa bermanfaat. Setelah ini ya kita break sebentar, Mbak Nurul dan juga Mbak Rizka dan semua listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan teman-teman dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan dari Surabaya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Community. Pastinya bicara tentang lingkungan menjadi satu isu yang menarik ya, terlebih di tahun 2024, di mana pemerintah juga sedang menargetkan net zero emission ya tahun 2060 gitu. Kita pun juga harus bisa mengambil partisipasi dalam proses itu. Dan kali ini kita buka Smart Community tahun 2024 dengan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Yang menariknya lagi tidak hanya secara lingkungan garis besar gitu ya, tapi juga pegiat lingkungan ini menjadi concern mereka. So, tadi aku penasaran nih Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul ya terkait dengan ada kegiatan peduli pahlawan lingkungan. Nah, mungkin sharing sedikit sebenarnya ini seperti apa sih konsep yang digagas dari teman-teman Bina Bakti Lingkungan? Mbak Nurul mungkin nanti boleh tambahkan. Boleh. Oke, saya jelaskan ya, Kak. Nah, terkait program Peduli Pahlawan Lingkungan, di program ini kami berfokus untuk memberikan apresiasi dan juga bantuan berupa paket sembako kepada para pahlawan lingkungan. Siapa sih pahlawan lingkungan? Pahlawan lingkungan yang kami maksud adalah mereka para relawan bank sampah, para penggerobak, ataupun para pemulung, yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang senantiasa aktif melakukan pengolahan sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, perlu diketahui kalau relawan bank sampah di Kota Surabaya, rata-rata mereka adalah ibu-ibu rumah tangga ataupun masyarakat yang ya dia tidak secara ekonomi pun mereka cukup di garis ini ya, menengah ke bawah, rata-rata seperti itu. Nah, walaupun mereka dalam kondisi yang sedikit kekurangan, kemudian waktu pun juga disempat-sempatkan karena mereka juga bekerja, ibu rumah tangga yang sangat sibuk, tapi mereka masih mau menjadi para pahlawan lingkungan, mau menjaga lingkungan untuk mengolah sampah dari tempat tinggalnya. Nah, dari situ kita mengajak beberapa pihak, baik itu korporasi ataupun personal, untuk memberikan bantuan kepada mereka. Walaupun bantuannya tidak rutin setiap bulan, tapi kita upayakan 1 tahun sekali kita berikan bantuan berupa sembako kepada mereka, seperti itu. Oke, jadi ini juga mungkin menjadi semangat ya untuk mereka bisa tetap bisa tetap berkontribusi gitu ya dalam hal jaga lingkungan, khususnya mungkin dalam pengolahan dan
sampah gitu ya. Oke. Nah, tadi juga disampaikan gitu Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul terkait dengan edukasi. Nah, ini yang mungkin menariknya dari yayasan ini gitu ya, karena memikirkan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar. So, aku penasaran bagaimana sih sebenarnya proses edukasi dari teman-teman Bina Bakti Lingkungan? Karena kan nggak semua orang bisa terima gitu ya. Iya sampah buah tuh, kulit buah tuh bisa jadi sabun loh gitu. Nah, prosesnya ataupun targetnya itu tuh siapa sih sebenarnya yang bisa mendapatkan edukasi dari proses kewirausahaan ini? Mungkin Mbak Rizka boleh bantu, silakan. Boleh. Jadi untuk sebenarnya kalau siapa sih target dari edukasi, semua masyarakat itu pasti akan menjadi target. Karena ya itu tadi, siapa sih yang menghasilkan sampah? Semuanya. Nggak Ya. mungkin ada satu orang yang nggak menghasilkan sampah, berapapun usianya. Nah, terus bagaimana cara kita mengedukasi? Tentunya kita tidak satu persatu gitu ya, satu persatu diedukasi, tapi Hmm. kita melalui kelompok biasanya, Kak. Jadi kita menawarkan memang kita kan memang ada layanan edukasi ya. Kita datang ke perusahaan, kita datang ke sekolah, atau kita datang ke komunitas RT, RW untuk menawarkan edukasi pengolahan limbah itu tadi, pengolahan sampah. Jadi kita edukasinya by kelompok kayak gitu. Nah, jadi syukurnya sih ada banyak juga masyarakat yang tertarik ya, mulai dari di tingkat kampung atau di tingkat perumahan itu mereka ada yang juga manggil kita, ayo Kak diedukasi di warga saya di sini kayak gitu tentang pemilahan sampah, bagaimana caranya mengolah sampah. Begitu juga di sekolah, di kampus maupun di perusahaan. Itu sih Kak. Jadi kita datangnya ke melalui lembaga atau komunitas ataupun kelompok gitu. Yes, berarti ini juga sasarannya terbuka untuk siapa saja ya yang ingin mengolah sampah, mungkin Betul, sampah rumah tangganya masing-masing ya. betul. Iya, Oke. apalagi sampah rumah tangga itu sampah yang paling banyak yang menumpuk Yes, betul. tempat pembuangan akhir itu. Oke. Tapi kalau misalnya melihat antusiasmenya, kebanyakan dari kalangan mana sih sebenarnya Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul terkait dengan proses pengolahan sampah ya menjadi hal-hal yang bernilai seperti sabun tadi contohnya. Oke, kalau itu sih banyak dari kalangan ibu-ibu rumah tangga Oke. ya. Ya, jadi mereka kan ya memang di rumah aja, terus mengisi kegiatan dengan yaitu tadi mendirikan bank sampah, terus mengolah sampah anorganik maupun organik menjadi sabun ekoenzim itu tadi. Itu banyak sih. Baru yang kedua itu sekolah. Sekolah karena kita kan ada proyek penguatan Pancasila itu Pak. Nah, pelajar Pancasila, nah itu mereka juga ada salah satu tema gaya hidup berkelanjutan ya, yang mana mereka itu juga pengen belajar kira-kira gimana sih sampah-sampah itu bisa diolah kayak gitu. Jadi yang paling sering yaitu warga perumahan, warga kampung dan juga sekolah. Oke. Tapi sebenarnya boleh ditambah Silakan, ya. silakan Mbak Nurul. Tapi sebenarnya kalau dari kantor pun itu juga ini Kak juga mulai banyak yang melakukan penerapan eco green di Oh, green. ya dan juga uh, dan juga pengolahan sampah yang lebih bertanggung jawab dari kantor seperti misalnya pengolahan air sanitasinya, kemudian bagaimana limbah dokumennya dan juga limbah konsumsi dari karyawan-karyawannya. Rata-rata mereka juga sudah mulai karena di peraturan pemerintah sendiri pun juga perusahaan harus bertanggung jawab dan juga harus mengelola sampahnya mereka sendiri sehingga mulai sedikit banyak kantor-kantor yang melakukan penerapan green ini kampus ya, kampus kantornya ya. Oke. Jadi secara sistem gitu ya, udah memang fokus memperhatikan lingkungan. Yap. Yang menarik juga kalau misalnya kita ngomongin tentang sampah kan ini juga apa ya muncul tidak hanya dari rumah tangga, tapi juga dari bisnis-bisnis. Nah, tadi juga disebutkan ya ada eh, apa namanya proses mungkin edukasi ke pengusaha-pengusaha ataupun bisnis-bisnis. Nah, itu ada nggak
fokusnya teman-teman dari Bina Bakti Lingkungan gitu ya untuk mengedukasi dari sisi hal tersebut. Mungkin kayak dari warung, dari tempat usaha lain lah yang mungkin akan memproduksi sampah yang cukup banyak, terutama mungkin plastik ya kalau dalam hal ini. Dari Ya. Mbak Rizka mungkin silakan. Ya, jadi kita memang sudah mulai banyak, kita juga merangkul para pengusaha-pengusaha gitu ya Kak ya. Kita mengajak mereka untuk bermitra atau bekerja sama dengan kita untuk mengolah sampah-sampah yang mereka hasilkan juga. Atau kadangkala ketika mereka memiliki event, nah kita itu diundang untuk membuka booth bank sampah gitu. Jadi pengunjung-pengunjung di acara itu bisa disetorkan, bisa menyetorkan sampahnya ke booth kita kayak gitu. Sampah yang terpilah ya maksudnya. Jadi memang kita juga sudah berusaha mengajak para pengusaha-pengusaha itu untuk memilah sampah di kantornya atau di tempat usahanya. Dan ketika ada event, kita pun join sama mereka untuk ya sekaligus kita mengedukasi para pengunjung untuk memilah sampah itu tadi. Oke, menarik ya. Yang pasti ini juga dilakukan ya untuk bersama-sama kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Tapi kalau misalnya sharing dari Mbak Nurul sama Mbak Rizka gitu ya, kegiatan favorit di yayasan ini yang mungkin sudah pernah diikuti itu bagian yang mana? Mungkin dari Mbak Nurul, part yang mana nih Mbak yang paling favorit? Paling favorit itu ketika kita mengedukasi masyarakat, kemudian mereka menjalankan bank sampah dan bisa benar-benar menerapkan pengolahan sampah dari rumah, sehingga masyarakat itu sampahnya berkurang, kemudian ekonominya bertambah. Itu yang menjadi favorit dan ya dikangenin kayak gitu. Dikangenin ya. Itu juga mungkin yang membuat Mbak Nurul bertahan ya sampai sekarang ya. Betul. Gabung di Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Kalau dari Mbak Rizka mungkin berbedakah? Kurang lebih sama ya, cuma saya lebih suka juga sih ketika mengolah sampah organik menjadi ekoenzim Kak. Karena itu adalah belum banyak orang tahu. Karena selama ini orang-orang itu taunya oke, sampah organik jadi kompos, udah gitu aja. Dan kompos itu hanya dipakai sama orang yang suka tanaman, suka nanam-nanam gitu. Nah, tapi kalau ekoenzim ini manfaatnya jauh lebih banyak daripada kompos. Nah, maka dari situ akhirnya saya ada juga lebih senang juga ketika mengedukasi bagaimana cara membuat ekoenzim yang baik, terus juga bagaimana cara mengolahnya menjadi sabun kayak gitu, karena tidak semua orang Indonesia itu tahu bagaimana cara mengolah sampah organik. Oke. Ya, itu yang menjadi unggulan juga ya dari teman-teman Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Karena aku juga baru denger deh ada sabun ekoenzim ya yang dipakai untuk ya cuci tangan, terus juga sabun cuci piring, deterjen untuk cuci baju dan lain sebagainya ya. Jadi ini menjadi menarik. Mungkin nanti kalau semua listeners penasaran pengen cobain nanti boleh ya info kontaknya di sesi terakhir gitu ya. Oke, jadi kita break dulu. Pastinya semua listeners untuk Anda juga mungkin tertarik gitu ya untuk bisa berkontribusi gitu ya bersama dengan Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Tunggu sesaat lagi. Kita break dulu, tetaplah dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, kita masuk ke sesi yang terakhir dalam Smart Community. Semakin seru gitu ya melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Bina Bakti Lingkungan. Yang pasti setelah mendengar ini, semoga kita juga makin concern gitu ya untuk memperhatikan setidaknya sampah-sampah rumah tangga yang kita hasilkan. Karena memang sebagian besar ya sampah yang ada di sekitar kita itu adalah sampah rumah tangga dari rumah kita masing-masing, seperti itu. Dan kita kembali lagi bersama dengan Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Mungkin cerita lagi nih Mbak Nurul dan juga Mbak Rizka terkait sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi teman-teman dari yayasan ini gitu ya untuk bisa terus menyuarakan visi dan misi yang mulia ya, yang positif untuk bumi kita gitu. Karena pasti semuanya nggak berjalan mulus ya, Mbak Nurul, Mbak Rizka, pasti ada ups and down-nya. Kalau dari Mbak Rizka sendiri mungkin tantangannya di masa sekarang tuh seperti apa? Silakan. Kalau tantangannya itu sih, orang sekarang kan hidup di era yang serba mudah ya Kak ya. Betul. Orang disuruh untuk ribet dikit itu nggak mau. Ya, mager gitu ya. Jadi tantangan juga buat kita sendiri sebagai tim edukasi dan juga tim yang berusaha menjaga lingkungan ya. Kan sampah yang bisa diolah itu adalah sampah yang sudah bersih dari sisa produk. Ya. Jadi kita nggak boleh tentang sampah yang masih ada airnya, yang masih ada sisa minyaknya, sisa sausnya, kecapnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya harus bersih. Nah, inilah orang-orang itu agak susah untuk membersihkan sampah-sampahnya. Nah, itulah kalau sampah tidak dibersihkan kan sulit untuk di-recycle, untuk didaur ulang, untuk diolah kembali. Nah, jadi banyak orang yang merasa, aduh kok susah banget sih, harus dibersihkan dulu, dikeringin dulu, dicuci dulu. Nah, itu yang bikin orang-orang itu menganggap itu ribet. Nah, jadi agak sulitnya itu di situ, memotivasi mereka untuk membersihkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh mereka sendiri, gitu. Itu sih Kak, yang selama ini sering saya temukan. Yes, tapi semoga tidak menghambat semangatnya Mbak Rizka ya untuk terus mengedukasi teman-teman. Oke. Kalau dari Mbak Nurul sendiri mungkin tantangan yang dilihat apakah berbeda Mbak Nurul? Atau ada yang lain? Ada sebenarnya satu lagi tantangan yang cukup ini ya, membuat orang itu kadang menilainya, oh bank sampah ataupun kita mengolah sampah ada nilai ekonominya. Nah, seringkali masyarakat berpikir kalau bicara ekonomi pasti dapat uangnya banyak. Nah, profitnya tebal kayak gitu kan. Nah, padahal seperti kita tahu kalau masalah sampah ini kan ya nilai ekonominya ada, tapi ini nggak tebal-tebal banget seperti itu. Sehingga dan harga fluktuasi sampah di industri daur ulang juga cukup lumayan. Sehingga ketika masyarakat itu punya motivasi ekonomi yang di awal ketika mengolah sampah, ini agak susah seperti itu Kak. Nah, tapi kalau mereka sudah punya kesadaran terlebih dahulu untuk bertanggung jawab mengolah sampah, kemudian ekonomi dijadikan sebagai bonus atau ya motivasi tambahan untuk pengolahan sampah, ini menjadi lebih
lebih mudah untuk mengingatkan dan juga mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pengolahan sampah yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi tujuannya jangan salah ya, jangan uang dulu, tapi memang kita untuk berkontribusi akan lingkungan kita yang semakin Betul. apa ya, efeknya ini kurang baik gitu ya, terlihat dari cuaca lah, hal yang sepele gitu. Sudah sulit untuk diprediksi sekarang, small listeners. Oke, tapi yang pasti apa ya, yayasan ini juga bekerja sama gitu ya dengan pihak-pihak terkait gitu. Kalau untuk kerjasamanya sendiri biasanya dari mana? Apakah pemerintah juga ikut concern nih ya, mungkin beberapa kali juga ikut berkolaborasi bersama teman-teman, atau justru kebanyakan dari pengusaha ataupun mungkin perusahaan-perusahaan ya yang mungkin akan melakukan CSR dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Rizka? Ya, kalau alhamdulillah kalau kita sudah disupport ya Kak ya sama pemerintah. Kita Ya. memang bermitra, terus kadang kita juga sering diamanahi, diberi pesan sama pemerintah, ayo diedukasi. Kita akan mencoba fasilitasi penjemputan sampah kayak gitu, terus gudang penyimpanan sampahnya. Nah itu syukur kita sudah disupport sama pemerintah, tinggal kita yang terjun ke masyarakatnya untuk gencar mengedukasi itu. Sangat support sekali pemerintah Kota Surabaya untuk penanganan sampah yang ada di Kota Surabaya sendiri. Oke, ini kabar baik ya. Semoga pemerintah daerah lain juga bisa mendengar gitu ya. Jadi ini bisa menjadi semangat kita bersama gitu, nggak hanya di Surabaya saja. Tapi kalau ngomong-ngomong, teman-teman dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan ada berapa banyak orang nih yang mungkin terjun gitu ya untuk bisa menyelesaikan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin tadi nih, Mbak Nurul? Kalau dari total tim kami ya, ada tim di Bank Sampah Induk sendiri. Di Bank Sampah ada sekitar 18 orang, yang mana 4 orangnya adalah tim manajemen, sisanya adalah tim pengangkut sampah dari ke warga ya, mengangkut sampah terpilah dari warga, dan juga ini pengolahan, memilah, kemudian mengantar sampah-sampah yang sudah dipilah ke industri daur ulang. Kalau dari tim edukasi dan juga pengolahan ekoenzim ya sekitar 5 orang sih seperti itu. Total 25 lah paling banyak. 25 orang ya. Oke, nanti salam ya untuk teman-teman yang lain pastinya. Semoga bisa terus menyuarakan hal-hal positif terkhusus dari dunia lingkungan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan nih ya, Mbak Nurul dan juga Mbak Rizka, mungkin ada di luar kota gitu ya, pengen sih join gitu, tapi bingung mau joinnya gimana. Sebenarnya gimana sih kontribusi teman-teman di luar lingkungan, sorry, di luar yayasan ini bisa ikut serta gitu ya dalam visi dan misi dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Mungkin untuk teman-teman yang bisa secara fisik ataupun mungkin yang lain, apa nih kira-kira yang bisa dibantu gitu? Mbak Rizka atau Mbak Nurul? Ariska? Oke, Mbak Rizka. Ya mungkin itu sih teman-teman yang mau jadi relawan bisa bantu kita. Nah tentunya kita mengedukasi anak itu nggak bisa kalau mengandalkan cuma beberapa orang, apalagi kalau skup itu di Surabaya atau di Indonesia. Jadi pasti kita akan butuh teman-teman juga aktif turut serta masyarakat kita ini untuk bisa sama-sama atau mengoptimalkan pengolahan sampah yang dihasilkan kita sendiri. Oke, kalau dari Mbak Nurul mungkin mau menambahkan terkait dengan keterlibatan teman-teman, apalagi yang mungkin harus menjadi catatan ya kita supaya bisa berkontribusi untuk lingkungan kita. Yang pertama adalah kita bisa ini melakukan pengurangan sampah dari rumah sedini mungkin. Misalkan ya, kita biasanya kalau makan ambilnya porsinya banyak tapi nggak dihabiskan. Nah, itu yang seringkali jadi salah satu masalah sampah gitu. Atau ketika kita belanja, bagaimana jangan sampai kita itu lapar mata ketika belanja. Nah, smart buying seperti itu. Jadi kita batasi hasil sampah yang kita hasilkan
sedini mungkin seperti. Dan kalau bisa, kalau sudah terlanjur menghasilkan sampah, kita pilah sampah. Sebenarnya bank sampah di hampir di seluruh kota di Indonesia sudah ada. Tinggal kita mau untuk mencari atau tidak seperti itu. Nah, kalau kita sudah memilah sampah, bisa langsung kita kirim ke bank sampah terdekat. Nggak harus dikirim ke kota Surabaya karena sebenarnya di kota-kota lain banyak kok Kak, gitu. Ada ya. Oke. Dan yang pasti ke depan dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan punya harapan-harapan secara terkhusus ya, apalagi ini memasuki tahun 2024. So aku mau denger dong harapan dari masing-masing nih, dari Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul terkait dengan Yayasan Bina Bakti Lingkungan, atau mungkin harapan untuk masyarakat Indonesia ya supaya lebih concern lagi akan lingkungan yang semakin buruk nih ke depannya kalau kita nggak sadar dari sekarang. Mbak Rizka, mungkin silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan sekilas tadi, bahwa di era sekarang, di era abad ke-21, kita itu hidup serba mudah ya. Kita mau pesan makanan apa aja itu ada. Tapi ya itu tadi, masih banyak penjual makanan itu juga menghasilkan kemasan-kemasan. Itu juga jadi, ya udahlah kita dapat kemasan, ya udah kita pakai terus kita buang begitu aja. Apalagi juga minuman-minuman kekinian yang itu juga disukai sama masyarakat itu kan. Sampah plastik terbesar juga gitu loh. Jadi teman-teman bisa nyambung ke omongannya Mbak Nurul tadi, kita menjadi smart buying, walaupun segala hal itu mudah diakses, mudah dicari, tapi kita jangan lupa kita punya tanggung jawab terhadap sampah yang kita. Harapannya teman-teman semuanya, para pendengar nih, nah itu kita di 2024 kita bisa lebih menerapkan ramah lingkungan dengan cara memilah. Oke. Jadi Yes, itu lebih dari gerakan milah sampah itu lebih membumi di Indonesia. Oke, pilah sampah ya. Kalau dari Mbak Nurul mungkin ingin tambahkan lagi apa yang menjadi pesan-pesan untuk kita bisa lebih mencintai lagi lingkungan kita, silakan Mbak Nurul. Kalau kita sih, kalau misalkan ya melihat memilah sampah itu tahapannya banyak, harus membersihkan, harus kita itu menyiapkan tempat dan fasilitas. Kalau dirasa sulit, jangan kita itu ambil step yang terlalu besar. Ambil langkah kecil terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pengolahan sampah dari diri kita sendiri. Dengan cara ya kita berpikir secara rasional terkait pengurangan sampah. Kita lumayan loh kalau kita tuh tidak lebih bisa memilih mana barang yang kita butuhkan dan tidak, maka pasti secara ekonomi kantong kita juga lebih hemat ya, dan kita tidak menghasilkan sampah secara berlebihan. Habiskan apa yang sudah kita beli, apa kita gunakan, kita perpanjang usia dari barang yang kita miliki. Oke, itu tambahan dari Mbak Nurul. Yang terakhir mungkin ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi mungkin untuk teman-teman yang ingin jadi volunteer ataupun mungkin berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada ataupun diadakan dari teman-teman Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Informasinya bisa kami dapatkan di mana, Mbak Nurul, Mbak Rizka? Bisa dicek di Instagram kami di Yayasan Bina Bakti Lingkungan atau di Instagram Bank Sampah kami, Bank Sampah Induk Kota Surabaya, atau juga bisa follow di TikTok Bank Sampah Induk Kota Surabaya. Di sana juga ada berbagai tampilan video edukasi terkait pengolahan sampah seperti itu. Atau bisa di website kami di banksampahinduksurabaya.id atau di website Yayasan Bina Bakti Lingkungan.id. .or. Oke. Yang pasti semoga perbincangan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mulai memikirkan lagi ya lingkungan kita seperti apa sekarang kondisinya dan memulai gerakan-gerakan simpel tadi Mbak Nurul katakan ya, jangan menghasilkan sampah makanan, khususnya makanannya habiskan, terus juga sampah-sampahnya bisa diperhatikan lagi small listeners, apa yang kita produksi ataupun apa yang kita gunakan mungkin bisa dilihat lagi ya kegunaannya seperti apa. Kalau tidak worth, ya udah mungkin boleh disubstitusi dengan yang lain.
Terima kasih Mbak Rizka dan juga Mbak Nurul. Ya pasti kita doakan semoga sukses selalu untuk setiap kegiatan yang dijalankan. Seperti itu ya. Salam untuk teman-teman dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan ya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan yang pasti Small Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga pastinya berbincang gitu ya melalui WA ataupun pastinya live YouTube kami. Kita ketemu minggu depan dengan komunitas-komunitas lain yang bisa menginspirasi. Saya Audrey Juwana, pamit undur diri. Have a great weekend dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.